Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Berliana Sabina Maharani dengan NIM 2101511024 dari kelas A Prodi Sastra Indonesia Universitas Udayana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dan dampak IPA dan teknologi terhadap kehidupan sosial yang merupakan suatu indikator pencapaian dari topik 12 mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar, yaitu Sejarah Peradaban Manusia dan Perkembangan Teknologi. Menurut Iskandar Ali-Shahbana pada tahun 1980, teknologi telah dikenal manusia sejak jutaan tahun yang lalu karena dorongan untuk hidup yang lebih nyaman, lebih makmur, dan lebih sejahtera. Jadi sejak awal peradaban sebenarnya telah ada teknologi, meskipun istilah teknologi sendiri belum digunakan. Istilah teknologi berasal dari kata tekne, yang artinya cara, dan logos yang artinya pengetahuan. Jadi secara harfiah, teknologi dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang cara. Pengertian teknologi sendiri menurutnya adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Sedangkan menurut Jacques Ellul pada tahun 1967, memberi arti teknologi sebagai keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap bidang kegiatan manusia. Pengertian teknologi secara umum adalah yang pertama, teknologi yaitu proses yang meningkatkan nilai tambah, atau teknologi yaitu produk yang digunakan dan dihasilkan untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja. Yang ketiga, teknologi merupakan struktur atau sistem di mana proses dan produk itu dikembangkan dan digunakan. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Khususnya dalam bidang teknologi, masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir. Namun demikian, walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, di sisi lain juga memungkinkan digunakan untuk hal yang negatif. Dari beberapa pengertian di atas, nampak bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari adanya teknologi. Artinya, bahwa teknologi merupakan keseluruhan cara yang secara rasional mengarah pada ciri efisiensi dalam setiap kehidupan manusia. Ilmu dalam bidang IPA dan pemanfaatannya dapat kita bedakan dalam IPA dasar atau murni, IPA terapan dan teknologi. IPA dasar, IPA terapan, dan teknologi mengkaji bahan pokok yang sama, yaitu alam. Perbedaan ketiganya terletak pada aspek yang dikajinya. IPA dapat dipandang sebagai proses untuk membentuk hukum, model, dan teori yang memungkinkan orang untuk memprediksi, menjelaskan, dan mengendalikan tingkah laku alam. Konsep-konsep IPA dasar terbentuk dari keingintahuan mengenai sesuatu yang belum diketahui orang lain. Keingintahuan itu menuntun ke arah mencari prinsip atau teori yang dapat diperoleh dari hasil pengkajian, yaitu melalui percobaan. Konsep-konsep IPA dasar merupakan konsep-konsep IPA mengenai kondisi, interaksi, dan peristiwa dari kondisi yang normal atau biologi ataupun ideal, yaitu fisika. Dalam konsep-konsep IPA dasar seringkali ada variabel atau parameter yang dalam kenyataannya berpengaruh tidak dimasukkan ke dalam konsep-konsepnya. Konsep-konsep itu sengaja disusun secara ideal atau normal agar berlaku umum, yang berarti dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Keberlakuan umum konsep-konsep tersebut luas, sehingga berfungsi sebagai konsep-konsep dasar bagi IPA, terapan, dan teknologi. Para ilmuwan menempatkan IPA dasar sebagai ilmu dasar bagi ilmu-ilmu terapan dan teknologi.
Perkembangan teknologi terjadi bila seseorang menggunakan alat dan akalnya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Sebagai contoh, dapat dikemukakan pendapat pakar teknologi dunia terhadap pengembangan teknologi. Menurut B.J. Habibie, pada tahun 1983 ada 8 wahana transformasi yang menjadi prioritas pengembangan teknologi, terutama teknologi industri. Yang pertama yaitu pesawat terbang, maritim dan perkapalan, alat transportasi, elektronika dan komunikasi, energi, rekayasa, alat-alat dan mesin pertanian, dan juga pertahanan dan keamanan. Perkembangan teknologi mengakibatkan perubahan signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi meliputi perkembangan infrastruktur teknologi, khususnya dalam bidang teknologi informasi, seperti adanya hardware, software, teknologi penyimpanan data atau storage, dan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi tidak hanya mempengaruhi dunia bisnis, tetapi juga bidang-bidang yang lain seperti kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain. Pada tahun 1650 sampai dengan 1955 dinyatakan oleh Alvin Toffler sebagai era industri. Era ini dimulai dengan terjadinya revolusi industri, yaitu sejak ditemukannya mesin-mesin industri, tenaga kuda, di mana di dalam pabrik mulai diganti dengan mesin. Namun seiring dengan bergulirnya waktu, saat ini kita berada pada zaman teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi tentunya memiliki sisi positif dan sisi negatif. Oleh karena itu, untuk mencegah dan mengurangi akibat dari negativitas kemajuan teknologi, pemerintah di suatu negara harus membuat peraturan-peraturan atau melalui suatu konvensi internasional yang harus dipatuhi oleh pengguna teknologi. Adapun cara untuk melengkapi kecerdasan generasi bangsa saat ini dan untuk melengkapi kecerdasan iptek para pelajar diperlukan pula penyelarasan pengajaran iptek dengan pengajaran imtak. Yang pertama yaitu learning to know, yaitu para generasi akan dapat memahami dan menghayati bagaimana suatu pengetahuan dapat diperoleh dari fenomena yang terdapat dalam lingkungannya. Dengan pendekatan ini diharapkan akan lahir generasi yang memiliki kepercayaan bahwa manusia sebagai khalifah Tuhan di bumi diberi kemampuan untuk mengelola dan mendayagunakan alam bagi kemajuan taraf hidup manusia. Yang kedua, learning to do, yaitu menerapkan suatu upaya agar para generasi menghayati proses belajar dan melakukan sesuatu yang bermakna. Yang ketiga, learning to be, yaitu proses pembelajaran yang memungkiri dan lahirnya manusia terdidik dan mandiri. Yang keempat, learning to live together, yaitu pendekatan melalui penetapan paradigma ilmu pengetahuan, seperti pendekatan menemukan dan pendekatan menelidik atau memungkinkan para generasi menemukan kebahagiaan dalam belajar. Manfaat dan dampak dari ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Ilmu pengetahuan dapat diartikan sebagai aktivitas atau cara berpikir dan bekerja yang didasari oleh observasi, identifikasi, deskripsi, penelitian eksperimental, atau penalaran teoritis dengan memakai cara-cara yang telah disetujui bersama terhadap fenomena-fenomena alamiah. Dapat juga diartikan kesimpulan-kesimpulan yang mantap yang diperoleh dari perkembangan pengetahuan atau knowledge yang didapat melalui analisis dan kesimpulan terhadap pengalaman yang sistematis. Ilmu pengetahuan didapat dari pengalaman manusia selama berpuluh-ribu tahun dalam usahanya mengartikan serta menerapkan fenomena alam dan hukum-hukumnya. Wujud hubungan antara sesama manusia, isi dari alam semesta, kaidah-kaidahnya, baik secara sistematis disimpan dan diperbarui secara turun-temurun, yang benar diuji terus dan yang tidak benar ditinggalkan. Sebagian dari kesimpulan-kesimpulan yang telah diuji kebenarannya, akhirnya didapat ilmu pengetahuan yang kemudian diterapkan dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk sesuatu yang berguna bagi kehidupan, dan bentuk usaha ini disebut teknologi. Teknologi dalam bentuk apapun akan sulit berkembang tanpa didukung oleh ilmu pengetahuan yang memadai. Ilmu pengetahuan juga sulit berkembang tanpa sarana
pendidikan atau laboratorium yang memadai, program nasional dan tradisi masyarakat yang menunjang. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dua hal yang tidak terpisahkan, karena teknologi memerlukan ilmu pengetahuan untuk berkembang. Sebaliknya, ilmu pengetahuan dapat berkembang dari pengalaman lapangan yang didapat oleh teknologi dalam praktek. Teknologi dapat diperoleh dari perkembangan keahlian-keahlian dan keterampilan tertentu dalam praktik yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, tanpa intervensi yang terlalu banyak dari ilmu pengetahuan. Hasil ilmu pengetahuan dan teknologi telah merasuk dalam kehidupan sehari-hari manusia, sehingga orang menganggap sebagai sesuatu yang lumrah. Orang tidak lagi mempertanyakan bagaimana alat yang dipegangnya dapat bekerja dengan sedemikian rupa. Di bidang energi, manusia telah mulai menerobos pemanfaatan sinar matahari untuk membangkitkan tenaga listrik secara langsung, dan dalam bidang bioteknologi sudah diambang pintu untuk membuat protein melalui fermentasi sel-sel tunggal. Namun demikian, hasil yang paling penting bagi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sejarah manusia adalah memungkinkan penghapusan sistem perbudakan. Lebih dari itu, ilmu pengetahuan dan teknologi membawa pemerataan demokrasi dalam kenyamanan yang diciptakannya. Unsur-unsur demokrasi atau pemerataan lambat laun merasuk dalam kehidupan sehari-hari. Melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih banyak orang yang dapat menikmati pendidikan melalui berbagai cara. Namun, dari segi lain, dengan meluasnya kesempatan pendidikan, menjadi semakin besar pula tuntutan masyarakat. Hal ini pun membawa distorsi atau ketegangan yang tidak dapat dielakkan. Pada satu sisi, perkembangan dunia iptek yang demikian mengagumkan memang telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban manusia. Tidak diragukan lagi, kemajuan iptek telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Namun, pada sisi lain, pesatnya kemajuan iptek ternyata juga cukup membawa pengaruh negatif. Semakin kuatnya gejala dehumanisasi, tergerusnya nilai-nilai kemanusiaan dewasa ini merupakan salah satu oleh-oleh yang dibawa kemajuan iptek. Bahkan sampai tataran tersebut, dampak negatif dari peradaban yang tinggi itu dapat melahirkan kecenderungan pengingkaran manusia sebagai homo religiosus atau makhluk teomorfis. Tak hanya itu, iptek juga bisa mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan bagi manusia. Dalam peradaban modern yang mudah, terlalu sering manusia terhenyak oleh disillusi dari dampak negatif iptek terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Perbudakan dan penjajahan di Amerika Utara, Asia, dan Afrika hanya memungkinkan melalui dukungan iptek. Perkembangan iptek di Eropa Barat membuahkan revolusi industri yang menindas kelas pekerja dan yang melahirkan komunisme. Produksi weapons of mass destruction, baik kimia, biologi, ataupun nuklir, tentu saja tidak bisa dipisahkan dari iptek. Belum lagi menyebut kerusakan ekosistem alam akibat dari kemajuan iptek. Berikut adalah manfaat dan dampak negatif dari ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Yang pertama, dalam bidang informasi dan komunikasi. Dampak positifnya, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui telepon genggam. Yang ketiga, kita dapat melakukan pelayanan bank yang mudah. Yang kemudian dampak negatif yang pertama yaitu pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. Yang kedua, penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan yang tidak baik. Yang ketiga, kerahasiaan alat tes semakin terancam. Melalui internet, kita dapat memperoleh informasi tentang tes psikologi dan bahkan dapat memperoleh layanan tes psikologi secara langsung dari internet. Adapun yang disebut kecemasan teknologi.
Selain itu, ada kecemasan skala kecil akibat teknologi komputer, kerusakan komputer karena terserang virus, kehilangan berbagai file yang penting dalam komputer. Inilah yang menjadi beberapa contoh stres yang terjadi karena teknologi. Yang kemudian dalam bidang ekonomi dan industri, dampak positifnya yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadinya industrialisasi, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Investasi dan reinvestasi yang berlangsung secara besar-besaran yang akan semakin meningkatkan produktivitas dunia ekonomi. Di masa depan, dampak perkembangan teknologi di dunia industri akan semakin penting. Tanda-tanda telah menunjukkan bahwa akan segera muncul teknologi bisnis yang memungkinkan konsumen secara individual melakukan kontak langsung dengan pabrik sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara langsung dan selera individu dapat dipenuhi. Dan yang lebih penting, konsumen tidak perlu pergi ke toko. Yang kemudian, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Kecenderungan perkembangan teknologi dan ekonomi akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan. Kualifikasi tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan akan mengalami perubahan yang cepat. Akibatnya pendidikan yang diperlukan adalah pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja yang mampu mentransformasikan pengetahuan dan skill sesuai dengan tuntutan kebutuhan tenaga kerja yang berubah tersebut. Kemudian di bidang kedokteran dan kemajuan ekonomi mampu menjadikan produk kedokteran menjadi komoditi. Dampak negatifnya yaitu terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, seperti konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Yang kemudian dalam bidang sosial dan budaya, dampak positifnya yaitu yang pertama, perbedaan kepribadian pria dan wanita. Banyak pakar yang berpendapat bahwa kini semakin besar porsi wanita yang memegang posisi sebagai pemimpin, baik dalam dunia pemerintahan maupun dalam dunia bisnis. Bahkan perubahan perilaku ke arah perilaku yang sebelumnya merupakan pekerjaan pria semakin menonjol. Data yang tertulis dalam buku Mechanism for Women From Liberation to Leadership yang ditulis oleh Patricia Aburdeen dan John Naisbitt pada tahun 1993 menunjukkan bahwa peran wanita dalam kepemimpinan semakin membesar. Semakin banyak wanita yang memasuki bidang politik sebagai anggota parlemen, senator, gubernur, menteri, dan berbagai jabatan penting lainnya. Hal tersebut mungkin dikarenakan karena meningkatnya rasa percaya diri. Kemajuan ekonomi di negara Asia melahirkan fenomena yang menarik. Perkembangan dan kemajuan ekonomi telah meningkatkan rasa percaya diri dan ketahanan diri sebagai suatu bangsa akan semakin kokoh. Bangsa-bangsa barat tidak lagi dapat melecehkan bangsa-bangsa Asia. Yang kedua, tekanan kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan bekerja keras. Yang kemudian dampak negatifnya yaitu kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material telah menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani. Yang kedua, kenakalan dan tindak penyimpangan di kalangan remaja semakin meningkatkan lemahnya kewibawaan tradisi yang ada di masyarakat seperti gotong royong dan tolong menolong telah dilemahkan
telah melemahkan kekuatan-kekuatan sentripetal yang berperan penting dalam menciptakan kesatuan sosial. Akibat lanjutnya bisa dilihat bersama, kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja dan pelajar semakin meningkat dalam berbagai bentuk seperti perkelahian, vandalisme, pelanggaran lalu lintas, sampai tindak kriminal. Yang ketiga, pola interaksi antara manusia yang berubah. Kehadiran komputer pada kebanyakan rumah tangga golongan menengah ke atas telah merubah pola interaksi keluarga. Komputer yang disambungkan dengan telepon telah membuka peluang bagi siapa saja untuk berhubungan dengan dunia luar. Selain itu, tersedianya berbagai warung internet atau warnet telah memberi peluang kepada banyak orang yang tidak memiliki komputer dan saluran internet sendiri di rumah untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui internet. Kini semakin banyak orang yang menghabiskan waktu sendirian dengan komputer melalui program Internet Relay Chatting atau IRC. Anak-anak bisa asik mengobrol dengan teman dan orang asing kapan saja. Dalam bidang pendidikan, yaitu dampak positifnya munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan, yang akhirnya guru bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan untuk di masa seperti ini. Yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka, bisa jarak jauh dengan melalui Zoom ataupun Google Meet atau melalui platform yang lainnya. Dampak negatifnya banyak, seperti jawaban-jawaban soal atau contoh-contoh soal yang tersebar di internet yang bisa saja disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Yang kedua, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Kita tahu bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi yang berpengetahuan tinggi tetapi mempunyai moral yang rendah. Contoh, dengan ilmu komputer yang tinggi, maka orang akan berusaha menerobos sistem keamanan dari suatu perusahaan, contohnya. Yang kemudian dalam bidang politik, dampak positifnya timbul kelas menengah baru. Pertumbuhan teknologi dan ekonomi di kawasan ini akan mendorong munculnya kelas menengah baru. Kemampuan, keterampilan seni, gaya hidup mereka sudah tidak banyak berbeda dengan kelas-kelas menengah di negara-negara barat. Dapat diperkirakan kelas menengah baru ini akan menjadi pelopor untuk menuntut kebebasan politik dan kebebasan berpendapat yang lebih besar. Yang kedua, proses regenerasi kepemimpinan. Sudah barang tentu peralihan generasi kepemimpinan ini akan berdampak dalam gaya dan substansi politik yang diterapkan. Nafas kebebasan dan persamaan semakin kental. Di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh regionalisme. Kemudian dampak negatifnya yaitu penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan milik sendiri. Yang kemudian terorisme akan semakin merajalela. Yang ketiga, kurangnya privasi suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin dengan semakin canggihnya alat-alat penyadap. Kemudian, guna mempersiapkan sumber daya manusia yang handal dalam memasuki era kesejahteraan yang salah satunya ditandai dengan syarat muatan teknologi, salah satu komponen pendidikan yang perlu dikembangkan adalah kurikulum yang berbasis pendidikan teknologi di jenjang pendidikan yang masih dasar. Kemampuan-kemampuan seperti memecahkan masalah, berpikir secara alternatif, menilai sendiri hasil karyanya dapat dibelajarkan melalui pendidikan teknologi. Untuk itu, maka pembelajaran pendidikan teknologi perlu didasarkan pada 4 pilar proses pembelajaran, yaitu learning to how, learning to do, learning to be, dan learning to live together.
Untuk melengkapi kecerdasan iptek para pelajar, diperlukan pula penyelarasan pengajaran iptek dengan pengajaran imtak, sehingga terbentuklah manusia-manusia cerdas dan bermoral yang dapat menghasilkan berbagai teknologi yang bermanfaat bagi umat manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.